Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha yujzi kull 'amilin 'amalan sholiha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi munira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi yang semoga senantiasa tetap mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini, di saat terik matahari telah menyinari bumi, di saat hamba Allah telah disibukkan oleh aktivitasnya, di saat itu pula hamba Allah yang dikasihinya selalu menyisihkan waktunya guna beraudensi kepada ilahi Rabbi dengan menjalankan sholat Jum'ah berjamaah di masjid kita yang tercinta. Mudah-mudahan niat serta ibadah kita pada siang hari ini betul-betul dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda pahalanya, dan ibadah kita pada siang hari ini betul-betul dapat mengasah iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga iman dan takwa kita ini akan selalu meningkat kualitasnya. Iman dan takwa kita ini akan selalu kita pertahankan sampai akhir hayat kita kelak, sesuai dengan peringatan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Waktu demi waktu telah berjalan, hari demi hari telah berganti, maka usia kita semakin lama hidup di alam dunia ini semakin berkurang jatahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada hambanya yang beriman di dalam perjalanan hidup waktu di alam dunia ini, di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang telah engkau perbuat hari kemarin untuk hari yang akan datang, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau perbuat. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Di dalam menjalankan perjalanan hidup ini ada dua hal pesan Allah. Yang pertama yaitu agar supaya kita ini selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, di perjalanan, di mana saja kita berada, harus selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan pesan yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, yaitu agar supaya muhasabah, introspeksi diri, bagaimanakah perbuatan-perbuatan kita yang lalu untuk persiapan nanti di alam akhirat.
Kalau memang kemarin sudah bagus, agar supaya diperbagusi lagi, mumpung kita diberikan kesempatan hidup di alam dunia masih beberapa saat ini. Kalau memang belum bagus, ada kesempatan untuk perbaiki diri sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Maka dalam kesempatan ini kita muhasabah untuk diri kita. Bagaimanakah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah diberikan kesempatan hidup sekian tahun lamanya di alam dunia ini. Bagaimanakah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan nanti di alam akhirat? Kalau memang sudah bagus, agar supaya diperbagusi lagi. Dan masih ada kesempatan dalam kehidupan ini, maka sebagai muhasabah untuk motivasi bagi kita, introspeksi diri, Imam Ali mengatakan ada 4 profil muttaqin yang berkualitas. Mudah-mudahan kita tergolong 4 profil tersebut. Yang pertama, menurut Imam Ali, at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Takwa adalah takut yang sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah lain halnya dengan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada Allah justru kita malah mendekat, tapi kalau takut kepada selain Allah, kepada makhluk, biasanya justru kita malah menjauh. Salah satu gambaran adalah kalau takut kepada selain Allah alias kepada makhluk, kita lagi berjalan di pinggir jalan raya, tiba-tiba ada orang gila membawa golok yang tajam sambil mengamuk, mengayun-ayunkan goloknya. Tentu kita akan menjauh dari orang gila tersebut. Takut kalau kena sabetan goloknya. Takut kepada selain Allah justru kita malah menjauh. Tetapi sebaliknya, kalau takut kepada Allah alias taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah ini selalu berkomunikasi kepada Allah dimanapun dia berada. Maka hamba Allah yang selalu komunikasi, selalu menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah, insya Allah itu akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertakwa ini, dia itu adalah berhati-hati di dalam berbuat di alam dunia ini, karena dia sangat yakin betul bahwa seluruh perbuatan di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh organ tubuh ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada suatu hari nanti, yaitu hari akhirat, maka lidah mereka, kedua tangan mereka, kedua kaki mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang pernah diperbuatnya waktu hidup di alam dunia. Hamba Allah yang bertakwa kepada Allah betul-betul yakin bahwa seluruh perbuatan kita di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh organ tubuh ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata akan menjadi saksi apa yang pernah kita lihat waktu hidup di alam dunia. Telinga akan menjadi saksi apa yang pernah kita dengar waktu hidup di alam dunia. Tangan, kaki, dan seluruh organ tubuh ini akan menjadi saksi apa yang pernah kita perbuat waktu hidup di alam dunia. Dan perlu kita garis bawahi bahwa saksi-saksi dari organ tubuh kita ini akan menjadi saksi yang sangat jujur di hadapan Allah dan tidak mampu untuk berbuat bohong sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang bertakwa kepada Allah betul-betul berhati-hati berbuat di alam dunia ini, jangan sampai melanggar aturan Allah, maka dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Yang kedua, profil muttaqin yang berkualitas menurut Imam Ali adalah wal amalu bitanjil, mengerjakan amal ibadah dengan segera. Dimanapun dia berada, ibadah segera dilaksanakan. Kapanpun dia berada, ibadah tidak pernah ditinggalkan.
Bahkan dia itu tidak mau menunda-nunda waktu untuk ibadah, untuk bertobat, untuk beramal soleh. Dia tidak mau menunda-nunda waktu, nanti saja, lusa saja, nanti kalau sudah pensiun. Dia tidak mau menunda-nunda waktu. Karena dengan adanya nunda-nunda waktu, khawatir sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, namun belum sempat untuk beribadah, belum sempat untuk bertobat kepada Allah. Khawatir sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya ajal itu tidak bisa diprediksi karena jumlah usia. Kadang-kadang yang muda lebih duluan, yang tua belakangan. Tidak bisa diprediksi karena kesehatannya. Kadang-kadang yang sakit-sakitan belum juga dipanggil oleh Allah. Yang sehat walafiat tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ajal itu sewaktu-waktu, dan itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Detik itu malaikat Israel dapat mandat dari Allah untuk mencabut nyawa hamba Allah. Detik itu pula kita tidak bisa berdaya apa-apa. Maka hamba Allah yang bertakwa kepada Allah tidak mau menunda-nunda waktu. Di saat ini dia ingat kepada Allah, di saat ini pula dia beribadah, di saat ini dia ingat kepada Allah, di saat ini pula dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah profil muttaqin yang berkualitas. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Yang ketiga, wal ridha bil qalil, rela sekalipun diberikan oleh Allah rizki yang sangat sedikit. Sekalipun dia rizkinya sedikit, ujian dengan bertubi-tubi, namun dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar supaya kita pandai bersyukur kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun bentuk rahmat dan ujian dari Allah, salah satu konsepnya adalah lihat orang-orang yang di bawah kita, lihat orang yang lebih parah daripada kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Amaroni khalili an azra ila man tuni wala an azra ila man fauqi." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku agar supaya selalu melihat orang-orang yang di bawahku dan jangan selalu melihat orang yang di atasku. Maksudnya adalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, bahkan mengajarkan kepada umatnya agar supaya selalu melihat orang-orang yang di bawah, yang lebih parah daripada kita, agar supaya hati ini selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun yang terjadi. Salah satu gambaran adalah jikalau kita ini diberikan oleh Allah rumah yang sederhana, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan tempat kediaman, rumah sekalipun sederhana. Karena dia selalu melihat orang yang di bawahnya. Banyak orang yang tidak bisa beli rumah, akhirnya hidupnya ngontrak. Orang yang ngontrak rumah juga demikian selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa bayar kontrakan tiap bulan maupun tiap tahun. Karena dia selalu melihat orang yang di bawahnya. Banyak orang yang tidak bisa bayar kontrakan, akhirnya hidupnya di bawah kolong jembatan. Orang yang di bawah kolong jembatan juga demikian selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ada tempat bernaung, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Karena banyak orang yang tidak bisa bernaung, kena musibah, akhirnya kena bencana alam, banjir bandang, tsunami, kebakaran dan lain sebagainya. Orang yang terkena musibah juga demikian selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang dikasih kesempatan, tetapi sayangnya dia tidak mau untuk beribadah, tidak mau bertobat kepada Allah. Akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah seperti ini, itulah profil muttaqin yang berkualitas. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah wal istidatu liyaumir rahim, gemar menabung untuk hari akhiratnya. Tabungan akhirat adalah dengan nilai-nilai ibadah,
Jikalau kita ini punya sawah ladang, diibaratkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya disebutkan, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu ibaratnya seperti sawah ladang akhirat. Jikalau kita punya sawah ladang, kalau kita tanami padi dan setelah ada hasilnya kita nikmati hasilnya, begitu pula kita hidup di alam dunia ini. Kita punya sawah ladang, maksudnya adalah kita punya kesempatan hidup di alam dunia. Maka kesempatan-kesempatan itu kalau kita tanami dengan ibadah demi ibadah, amal soleh demi amal soleh, maka nilai pahala itulah yang kita tabung untuk akhirat kita nanti. Bahkan kita nikmati dalam kehidupan di alam dunia ini. Bahkan kita selalu berjanji di hadapan Allah dan harus konsisten dengan janji itu. Janji itu yang selalu kita ucapkan di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah Tuhan alam semesta. Kita selalu berjanji di hadapan Allah bahwa seluruh nafas kehidupan kita ini kita persembahkan untuk beribadah, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus konsisten dengan janji itu. Di dalam rumah, kita bimbing rumah tangga, niatkan untuk beramal soleh. Di dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, niatkan untuk beramal soleh. Bahkan di tempat kerja, kegiatan aktivitas yang positif, kita niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua itu akan bernilai pahala. Maka hamba Allah yang rajin untuk nabung akhiratnya tersebut, itulah profil muttaqin yang berkualitas. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Setelah kita telaah 4 profil muttaqin yang berkualitas tersebut, mudah-mudahan kita jamaah Masjid Al-Huda tergolong hamba Allah yang selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Bahkan kita selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pada akhirnya Allah pun akan cinta kepada kita, sehingga kita ini akan dilindungi oleh Allah dari bahaya-bahaya kehidupan di alam dunia ini, serta disiapkan oleh Allah masuk ke dalam surganya nanti di alam akhiratnya. Barakallahu fiikum azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dzikral hakim wa qul rabbi fir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli Alhamdulillahi lahul amru kulluhu wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalina wal akhirin. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wansurna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min amwat. Ya Allah ilahana, ampunilah segala noda dan dosa kami ya Allah. Ampunilah segala noda dan dosa kedua orang tua kami. Cintalah mereka sebagaimana mereka mencintai kami waktu kecil. Ya Allah ilahana, kami sedang beraktivitas dalam dunia ini penuh dengan liku-liku dan ujian. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah dan tuntunlah hati kami itu ke jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridhamu, sehingga apa yang kami peroleh ini penuh dengan barokahmu, membawa kenikmatan dunia dan akhirat. Ya Allah ilahana,
Bimbinglah dan tuntunlah rumah tangga kami itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga keluarga kami itu pantas menjadi calon penghuni surgamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'matikum was'aluhu min fadlihi akbar.